Jadi banyak nih, misalnya ada yang bilang kalau dia sudah cari-cari data, misalnya ada biasanya di dunia media sosial ya, saya udah riset lama nih informasi, padahal dia hanya mendapatkan data, itu bukan riset. Misalnya misalnya apa ya, soal di akun-akun YouTube sekarang kan tuh banyak tuh ya, yang tentang mereka ngaku-ngaku udah melakukan riset tentang 5 fakta menarik atau 5 cerita paling horor gitu kan, sering ada tuh kan di YouTube kan. Mereka bilang itu riset ya. Mereka bilang saya udah melakukan banyak riset. Nah itu salah. Nah, itu karena mereka masih awam. Itu hanya sampai batas mengumpulkan informasi, bukan riset. Ya. Jadi itu masih sifatnya tadi yang ini, yang tuh hanya melakukan menggunakan masih perangkat akal sehat saja ya. Dia belum sampai pada ilmu. Nanti metode inilah yang menghasilkan ilmu. Ya, kalau tadi hanya sekedar mencari data itu masih penggunaan akal ya, akal sehat. Jadi belum ada pengujian terhadap data itu. Nah, ini yang salah tadi, yang pertama tadi, bahwa riset itu bukan mengumpulkan data. Jadi kalau Anda cuma cari-cari di internet, copy paste, itu belum tentu jadi riset, belum tentu jadi penelitian. Nah, jadi nanti Anda menulis tugas, Anda pikir nanti menulis karya tulis itu bukan hanya sekedar copy paste dari internet, itu salah. Gampang lah itu Pak. Jadi nanti tinggal cari aja tema, terus cari data di internet, copy paste, pindahkan jadi satu rombung. Sebenarnya bukan seperti itu hanya sampai pada mengumpulkan informasi, bukan riset. Jadi rombongan itu kan nanti hasil dari buah karya riset ya. Jadi itu satu hal yang harus dipahamkan, bahwa mengumpulkan informasi itu bukan riset. Itu masih tadi sebatas penggunaan akal atau yang kita sebut di awal tadi sebagai pengetahuan. Anda cuma ngumpulin pengetahuan yang ada, Anda gabungkan, Anda susun sedemikian rupa, itu hanya belum menjadi riset. Kemudian riset bukan hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat lain, termasuk juga ya, Anda dengar satu informasi, Anda banyak baca buku, terus Anda sampaikan ke orang lain, bukan berarti Anda telah melakukan riset. Nah, Anda bisa dibilang sebagai orang yang punya pengetahuan, tapi Anda bukan orang yang berilmu, sederhana gitu. Jadi kalau Anda misalnya sering baca buku, punya kemampuan, punya banyak referensi, wawasan yang luas, itu belum berarti Anda menjadi orang yang berilmu. Anda hanya jadi orang yang berpengetahuan. Nah, bagaimana nih yang berilmu? Yang berilmu tadi syaratnya harus ini riset. Nanti kita bahas apa itu ya. Jadi kalau cuman tahu bahwa Indonesia itu punya 34 provinsi misalnya gitu kan, terus Anda sampaikan ke orang lain, bukan berarti Anda telah melakukan riset bahwa Indonesia itu punya 34. Enggak, itu hanya sebatas pengetahuan kan. Iya. Jadi kecuali keliling satu Indonesia. Iya. Yang paling sering salah lagi apa coba? Kalau Anda sering nonton YouTube ya, Anda sering bilang teori itu ya itu. Teori One Piece misalnya gitu. Sering Anda dengar ya? Sering. Teori One, itu ada yang baru-baru tuh, teori dari Mister apa? Yang dari YouTuber luar negeri itu yang katanya sebenarnya One Piece itu udah tamat, cuma diperpanjang-panjang aja. Ada yang pernah lihat nggak? Atau ada yang nggak suka One Piece nih semuanya? Suka, Sensei, cuman episodenya kepanjangan. Iya, di dalam teori itu kan ada dia bilang, dia ngakunya itu teori ya, tapi sebenarnya kan itu bukan teori. Tapi situ kan dia bilang sebenarnya udah tamat. Setelah Skype, Enies Lobby itu udah tamat. Enies Lobby, Skype tamat. Tamatnya tuh puncaknya tuh di Skype, waktu yang di Pulau Langit Sorajima. Sudah tamat. Anda ada cek sendiri lah. Nah, mereka mengatakan itu. Iya. Ya. Ternyata itu yang kerajaan apa itu? Abad kekosongan itu katanya ada di bawah Enies Lobby, tau nggak? Enies Lobby itu tau nggak? Yang di bawahnya kan ada menjolok bawah tuh kan dulu filmnya. Di bawah itulah apa? Kerajaan yang hilang itu, kerajaan abad kekosongan itu. Katanya gitu. Jadi kalau nanti kuncinya di Pulau Jaya tuh. Anda menarik tuh. Tapi mereka salah karena mereka mengatakan kalau kita orang yang ada di perguruan tinggi, mereka bilang itu teori, tapi sebenarnya itu salah. Itu kan hanya
praduga ya, atau hanya prediksi. Ya, opini. Nah, ya, kalau teori itu nanti dari hasil riset inilah disebut dengan teori. Ya. Hasil riset yang berupa temuan yang menjadi parameter untuk mengukur sesuatu, itulah nanti yang disebut dengan teori. Jadi kalau mereka bilang itu teori, itu salah ya. Jadi Anda misalnya teori konspirasi, Anda cuma nyampaikan kecurigaan. Nah, itu salah. Beda kan? Anda coba telah pikirkan, yang selama ini Anda pikir teori konspirasi kan sebenarnya hanya kecurigaan atau cocokologi kan? Iya. Iya. Cocokologi. Iya, cocokologi. Tidak ada penelitian di situ, tidak ada pembuktian di situ kan? Tidak ada pembuktian, hanya dicocok-cocokkan saja dari data yang ada itu. Mungkin dia satu level di atas pengumpulan data, cuman di sekedar cocok-cocokkan aja. Nah, itu bukan riset. Bukan riset yang menghasilkan sebuah teori. Jadi bukan memindahkan fakta dari satu tempat ke tempat lain. Juga bukan hanya membongkar-bongkar dan mencari informasi, ada juga ya tadi seperti teori-teori konspirasi itu kan hanya sekedar membongkar-bongkar informasi. Fakta NASA itu begini ya kan, NASA itu lahir begini ya, fakta misalnya Bank Dunia itu ternyata instansi swasta yang dipimpin oleh keluarga Roosevelt misalnya gitu. Itu kan Anda sering tahu ya, gitu-gitu ya. Iya, Hanya pernah baca. dipimpin oleh segelintir orang pihak swasta ya kan, tidak dipimpin oleh pihak negeri ya, bukan negara yang mengelola tapi pihak swasta. Nah, itu kan hanya membongkar-bongkar informasi, itu bukan sebagai suatu ilmu. Itu bukan sebagai suatu teori. Itu hanya sebuah informasi yang dibongkar. Jadi jangan bilang itu sebagai sebuah ilmu. Itu hanya pengetahuan ya, sekedar satu informasi yang dibongkar. Nah, itu bukan garapan Anda sebenarnya kalau Anda di perguruan tinggi. Jadi jangan mau ditipu dengan itu. Karena itu hanya sebatas informasi. Dari sini Anda belajar bahwa itu tuh bukan sebuah kebenaran. Karena itu hanya sebuah informasi yang belum pernah diuji kebenarannya kan gitu. Setelah dia diuji kebenarannya baru dia jadi ilmu tuh nanti. Jadi selama ini kalau Anda lihat di medsos itu orang berdebat soal informasi kan, bukan soal kebenaran sebenarnya. Yang belum pasti. Iya, semuanya belum pasti itu. Anda lihat di medsos itu semuanya hanya sekedar meme gitu kan. Anda langsung heboh. Nah, itu bukan ilmu itu. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan itu ilmu kan. Kalau Anda di perguruan tinggi sebenarnya itu hanya sekedar informasi itu jadi bahan referensi aja. Itulah yang membedakan kita sama negara-negara maju. Karena negara-negara maju tuh hal seperti ini udah paham mereka. Mana itu informasi, mana itu ilmu, mana itu penelitian, mana itu cuman sekedar hanya wacana, itu mereka udah paham. Dan itu udah diajarkan sejak dini, itu udah di SMA, udah diajarkan cara berpikir metodik ya, cara berpikir metodologi, cara berpikir riset seperti ini. Jadi mereka udah tahu, oh ini cuma canda-candaan, cuma hibur-hiburan gitu. Kalau kita kan nggak ya gitu, bercampur aduk. Kita pikir, kita pikir itu semua itu benar, padahal sebenarnya kan nggak pernah diuji, hanya isu, bahkan hanya hoax gitu kan. Itu terkait, iya semua didebatin tanpa adanya ilmu, hanya pengetahuan semua itu kan. Mentang-mentang baru dapat informasi gini, terus dia berdebat macam-macam. Itu salahnya kita ya. Debat kusir. Makanya harusnya itu tidak terjadi tuh. Itu makanya yang seperti itu harusnya cocoknya orang yang tidak mengecam pendidikan tinggi atau yang masih bocil yang begitu-gitu. Kalau Anda yang sudah di perguruan tinggi itu nggak layak turut serta dalam ranah medan debat di dalam media sosial tuh nggak perlu debat kusir gitu. Anda cukup ya udah. Iya, cukup seperti itu aja, tahu informasi sekarang seperti ini. Ya. Kalaupun mau diskusi ya sekedar disampaikan, nggak perlu sampai ngotot-ngototan hanya karena satu informasi yang belum teruji, belum jadi ilmu. Itu. Apalagi cuman baca dari WhatsApp, broadcast WhatsApp keluarga gitu kan. Jadi
Besok kiamat. Nah, dari sekarang ditimbulkan cara berpikir tadi ya, cara berpikir Anda ini mahasiswa, Anda ini ada di perguruan tinggi, Anda harus berpikir metodik, berpikir secara riset gitu ya. Mengambil tindakan juga dengan cara riset, ya, bukan dengan cara seperti ini. Nah, untuk menarik perhatian ini juga itu ya, seperti itu ya. Ini fenomena yang kita lihatlah semua setiap hari. Nah, ini semua bukan riset, itu dicamkan. Hal-hal yang berupa seperti ini dia hanya sekedar informasi, bukan riset. Ya, ini tadi riset yang mencari kembali. Nah, ini dia, studi yang dilakukan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Jadi kita kembali lagi tadi ke ilmu tadi ya. Kenapa ada riset? Nah, karena keinginan manusia ingin mencari kebenaran. Dari keinginan manusia untuk mencari kebenaran itu, manusia akan menghadapi masalah. Misalnya gini, Anda tadi melihat pohon tadi ya, pohon sawit gitu ya. Terus Anda bertanya tuh dari keinginan tahuan Anda bertanya, pohon sawit ini gunanya apa ya? Gunanya apa? Maka Anda harus mengambil buahnya misalnya. Pengen tahu lah buahnya ini gunanya apa? Anda ambil buahnya. Anda lihat buahnya, ini apa langsung bisa dimakan atau tidak? Kan gitu buahnya. Anda tidak tahu. Ya kan? Maka Anda lakukan percobaan-percobaan terhadap buah itu. Misalnya Anda gigit langsung. Ada gigit langsung, nggak mungkin Anda langsung telan kan? Karena harus hati-hati kan? Iya. Ya. Anda masih gigit jilat-jilat sedikit ya kan? Kalau anggaplah kita ini manusia primitif yang belum pernah lihat pohon sawit. Bagaimana bisa lahirnya suatu riset itu ya kita pahami ya. Kita berasosiasi kalau kita ini manusia primitif yang belum pernah melihat pohon sawit. Terus kita lihat pohon sawit. Lantas kita berpikir, ini pohon gunanya apa buahnya? Anda ambil kan? Anda manjat, Anda ambil, Anda jilat-jilat pasti buahnya kan? Nggak langsung Anda telan kan? Iya. Anda Anda cium dulu mungkin, bisa jadi cium. Manusia primitif kan itu dicium dulu, baru dijilat. Belum ada rasanya, kan gitu. Baru Anda berusaha mengambil alat lain untuk memotong buah sawit itu. Anda lihat di dalamnya ada biji lagi kan gitu. Terus Anda jilat lagi tuh, rasanya beda. Terus Anda coba punya, ternyata bisa dimakan kan gitu. Nah, itu kan ada proses di situ, proses kehati-hatian yang harus dicoba gitu kan. Proses kehati-hatian itu. Nah, ketika ada pemahaman bahwa pohon ini ternyata yang bisa dimakan adalah bijinya. Itulah jadi ilmu. Tapi kan orang primitif nggak menuliskannya kan, nggak menuliskannya. Tapi ketika dia sudah tahu bahwa ternyata pohon sawit ini buahnya tidak bisa langsung dimakan, tapi harus dipotong dulu. Dia dipotongnya itu harus pakai alat, nggak bisa pakai tangan. Kalau pakai tangan sakit tangan kita kan gitu. Nah itu kan ada sesuatu pemahaman atau ada metode yang dia pahami di situ, yang dia temukan, sehingga dia tahu bahwa sawit itu bijinya yang bisa dimakan. Nah, itu. Jadi itu kehati-hatian. Jadi dari keingintahuan akan kebenaran, maka dia dapatkan itu kebenaran bahwa buah sawit yang bisa dimakan itu adalah biji di dalamnya. Gitu. Nah itu prosesnya. Jadi sama seperti itu. Nah Anda kalau mau meneliti juga seperti itu. Maka Anda harus dihadapkan pada masalah. Jadi Anda mau nulis rombung, yang pertama harus Anda cari adalah masalah. Anda mau nulis penelitian tugas akhir itu rombung, masalahnya apa coba? Misalnya Anda mau nulis apa misalnya nanti tentang apa masalah di dalam yang Anda lihat dalam bahasa Jepang ini. Itu yang Anda cari. Makanya munculkanlah banyak pertanyaan-pertanyaan masalah. Ini kan Anda belajar berapa tahun ya bahasa Jepang. Apa sih yang menurut Anda punya masalah yang masih bermasalah di dalam bahasa Jepang ini? Yang kayaknya belum bisa dijelaskan gitu. Baik secara pemikiran Anda sendiri, Anda belum bisa memahami itu, belum bisa menjelaskan itu, maupun orang lain juga nggak bisa jelaskan itu dengan gampang gitu ya, dengan mudah. Nah, itulah jadi topik nanti yang menjadi cikal bakal atau bibit dari topik penelitian Anda ketika menuliskan rombung. Gitu. Misalnya apa nih? Coba ada yang punya pendapat nggak? Misalnya yang aneh, yang punya masalah bahasa Jepang. Mas dalam cokai. Cokai. Kalau Iya, belajar cokai. cokai itu kadang dia. Kalau misalnya orang Jepang itu kan kalau ngomong kita kira apa rainbow, rupanya dia bilang rainbow.
Nah, Mirip-mirip itu kan ya. iya, itu bisa jadi satu masalah. Bagaimana pengucapan